Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Mana Sorgawi. Hari ini Selasa 16 Juni 2026. Renungan hari ini berjudul Bukti Sebuah Pengampunan. Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Chris Carrier adalah seorang anak berusia 10 tahun dari Florida, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai seorang anak yang ramah dan aktif di gerejanya. Namun hidupnya berubah pada bulan Desember 1958, ketika ia diculik oleh seorang pria yang menyimpan dendam terhadap keluarganya. Pria itu menipu Chris untuk masuk ke mobilnya, lalu membawanya ke daerah terpencil. Ia kemudian menyerang Chris dengan pisau dan menembak kepalanya. Ajaibnya, Chris selamat dan ditemukan oleh seorang pengendara mobil beberapa hari kemudian. Meskipun ia kehilangan sebagian penglihatannya, namun ia tumbuh menjadi seorang penginjil dan pengajar Alkitab yang penuh kasih. Pelaku penganiayaan bernama David McAllister, mantan pegawai keluarga Carrier yang dipecat. Dialah yang merencanakan penculikan sebagai balas dendam. Ia mendekati Chris dengan alasan membutuhkan bantuan untuk mendekorasi pohon Natal, umpan yang membuat anak kecil itu percaya. Setelah dibawa ke Everglades, ia menusuk Chris dengan pisau es, lalu menembak kepalanya dan meninggalkannya agar mati. 6 hari kemudian, Chris ditemukan. Peristiwa ini menjadi titik awal perjalanan imannya yang luar biasa. Bertahun-tahun berlalu, Chris Carrier tumbuh menjadi pria dewasa yang penuh kasih dan melayani sebagai penginjil. Pada suatu hari, lebih dari 20 tahun setelah peristiwa kelam itu, polisi memberitahu bahwa mereka menemukan seorang pria tua bernama David McAllister di panti jompo. Orang yang diduga menculik dan hampir membunuh Chris. Alih-alih marah, Chris merasa digerakkan oleh Tuhan untuk mengunjunginya. Saat melihat pelaku itu terbaring sakit dan sendirian, Chris tidak membawa dendam, melainkan belas kasihan. Ia berbicara lembut, mendengarkan dan akhirnya berkata, "Aku sudah mengampunimu." Sejak hari itu, Chris rutin datang merawat dan membacakan Alkitab bagi McAllister. Beberapa minggu sebelum meninggal, McAllister menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Chris bersyukur karena luka masa lalunya berubah menjadi saluran kasih Tuhan. Ia berkata, "Andai aku tidak mengampuninya, aku tidak akan pernah tahu betapa besarnya kasih Allah bagi kami berdua." Kasih yang ditunjukkan oleh Chris mengingatkan kita bahwa pengampunan bukan berarti melupakan kejahatan, melainkan memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Chris menaati perintah Kristus yang berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita sedang mematahkan rantai luka dan membuka jalan bagi kesembuhan jiwa. Maukah kita menyerahkan rasa sakit kita kepada Tuhan dan membiarkan kasih-Nya menuntun kita untuk mengampuni seperti Chris? Pengampunan bukan sekedar tindakan mulia, tetapi bukti bahwa hati kita telah disentuh oleh anugerah Allah. Kata-kata bijak hari ini. Bukti seseorang telah mengampuni akan terlihat dalam tindakan kasih yang dia lakukan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, aku ingin belajar mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dan merugikan aku. Aku mohon mampukan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kami berharap renungan ini menjadi berkat untuk saudara dan juga keluarga yang lain. Oleh sebab itu, silakan bagikan link Mana Sorgawi ini kepada mereka agar mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.